Para sahabat insan, intisari sabda mingguan yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pater Emmanuel Lelo Talok CMF di Minggu Prapaskah kelima tahun A tanggal 22 Maret 2026. Kita mau hidup bahagia, sehat, umur panjang, tidak sakit, tidak mati. Bahkan kalau boleh kita hidup selama-lamanya tanpa susah dan derita. Kenyataannya ada sakit, ada kematian yang mendukakan kita. Untung pengharapan kita tidak mengecewakan, yakni Yesus, Sang Tabib Penyembuh, bahkan Tuhan Penghidup. Maka sakit, kematian, duka cita hanyalah hal-hal lebih kecil dibandingkan totalitas dan penghujung kehidupan yang di dalam Kristus Yesus Tuhan ternyata bernilai kekal. Sakit, mati datang dari yang jahat. Upah dosa akibat kejatuhan Adam manusia lama. Namun Yesus Sang Adam baru telah hadir sebagai sumber segala rahmat dan berkat yang kembali memulihkan kehidupan. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 12 sampai dengan 14. Roh Allah, pembangkit kehidupan. Walau kematian telah sempat mengalahkan kehidupan, namun Roh Allah selalu lebih unggul dan berdaya guna, sehingga kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kematian hanyalah sebuah malam gelap menuju kebangkitan dan hidup kekal yang terang benderang dan tak terkalahkan. Di masa Prapaskah kita berjalan salib. Di masa Paskah kita berjalan terang dari Via Crucis menuju Via Lucis. Tanpa jalan salib, perjalanan keselamatan tidak pernah dimulai. Tanpa jalan kebangkitan, jalan keselamatan belum mencapai akhirnya. Orang Israel yang mati di tanah pembuangan, kuburnya dibuka, dibangkitkan, dan dibawa kembali ke tanah Israel. Karena akulah Tuhan, kuberikan rohku ke dalammu. Kamu ditempatkan kembali di tanahmu. Tuhan yang menyatakan dan merealisasikannya. Boleh mati, dikuburkan di tanah asing, namun Tuhan akan membangkitkan, mengembalikan, dan kita mencapai kembali tanah air surgawi asali. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 8 sampai dengan 11. Kristuslah kebangkitan dan kehidupan. Kristus adalah kasih yang tak berkesudahan. Perjuangan salib
mengalahkan pelbagai kejahatan, dan kemenangan kebangkitan menganugerahkan penebusan bagi kita semua yang percaya dan bergiat dalam kasih bersamanya. Hidup dalam daging tidak berkenan pada Allah. Hidup dalam rohlah yang membuat kita berkenan pada Allah. Roh Kristus, roh Allah sendiri diam di dalam dirimu, akan membangkitkanmu seperti roh yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Bacaan Injil dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kita ibarat benih ditanam dan mati, tapi sesungguhnya kita sedang memperganda kehidupan itu sendiri. Yohanes 12:24. Sebuah benih hanyalah satu, kalau tidak ditanam mati. Ditanam mati dan hidup akan berkembang dan membawa pertumbuhan dan perkembangan, hasil yang melimpah ruah. Roh membawa kita pada pemahaman dan perkembangan yang tidak pernah sia-sia. Maria dan Marta berkabar kepada Yesus, Lazarus sakit. Penyakit bukan mematikan, namun menjadi kesempatan bagi Kristus untuk memuliakan Allah Bapa. Yesus akan menunjukkan kuasa Allah agar boleh disaksikan dan diimani oleh umat manusia. Lazarus sudah 4 hari mati dan dibangkitkan Yesus. Yesus tentu bangkit lebih awal lagi pada hari ketiga. Marta yakin Yesus dan Bapa pasti membangkitkan Lazarus pada akhir zaman. Yesus bersabda, "Yang percaya kepadaku akan hidup walau sudah mati." Dan orang hidup yang percaya pada Allah tidak akan mati selama-lamanya. Contohnya, Bunda Maria tidak mati karena percaya pada Tuhan Yesus dan Bapa secara sempurna. Dikubur Lazarus, gua yang ditutup dengan batu. Marta berkata, "Tuhan, ia sudah berpaut, sudah 4 hari." Yesus mengatakan, "Sudah kukatakan, percaya kepadaku, maka engkau tidak akan mati." Dan Yesus memohon kuasa Bapa supaya mereka percaya pada Bapa yang mengutus Anak. Yesus berkata, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus datang dan keluar, berkain kafan dan kain peluh. Tuhan bersabda, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Akhirnya banyak orang percaya kepada Yesus. Lazarus dibangkitkan pada hari yang keempat. Tuhan Yesus sendiri bangkit pada hari ketiga. Syukur ya Tuhan, sengsaramu adalah gembiraku. Salibmu adalah penebusanku. Kebangkitanmu adalah hidup kekalku. Amin, ya Tuhan Yesus. Sekiranya seperti Dikau memanggil, "Lazarus keluarlah,"
Demikian juga Tuhan, kiranya Dikau bersabda kepada leluhur dan pendahulu kami para beriman untuk keluar dari dalam makam kepada kebangkitan dan hidup kekal. Bahkan bagi kaum kerabat kami yang sedang sakit, kiranya Dikau bersabda, bangkitlah dari tempat tidurmu dan enyalah segala sakit penyakitmu. Amin ya Tuhan Yesus, Sang Penyembuh ajaib dan Sang Pembangkit demi hidup kekal.